Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Truk tronton menabrak warung dan mobil di Kintamani, Bangli, 3 orang tewas. Polda Bali meringkus 3 warga Inggris yang membawa 3 kg kokain melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Satres Narkoba Polresta Denpasar menemukan paket sabu-sabu yang disembunyikan dalam cor beton. Montok kan, cengeng apa besar. Satuan Narkoba Polres Gianyar meringkus 11 tersangka pengedar narkoba di 4 kecamatan di wilayah hukum Polres Gianyar. Dalam operasi Antik 2025 yang berlangsung selama 16 hari, Kapolres Gianyar AKBP Umar menyebutkan, dari 11 tersangka ini diperoleh barang bukti berupa 38 paket sabu-sabu, serta 9 unit motor dan 8 ponsel yang digunakan untuk bertransaksi. Pelaksanaan operasi Antik Agung 2025 yang kurang lebih dilaksanakan 2 minggu dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 6 Februari kemarin. Dapat kami sampaikan bahwa hasil pengungkapan Satuan Polres Gianyar berhasil melaksanakan pengungkapan sebanyak 9 kasus. Untuk jumlah barang bukti sabu-sabu sebanyak 38 paket, apabila di total seberat 10,42 gram. Seluruh tersangka yang ada di hadapan rekan wartawan semuanya sebagai kurir mengantar barang kemudian menjual kembali. Dari hasil pemeriksaan mereka sudah pernah melakukan, namun baru kali ini berurusan dengan aparat keamanan. Ke-11 tersangka kini diamankan di Mapores Gianyar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Berbagai cara dilakukan pengedar untuk menyembunyikan narkoba agar tidak tercium aparat kepolisian. Dalam operasi Antik 2025, Satres Narkoba Polresta Denpasar menemukan paket sabu-sabu yang disembunyikan dalam cor beton. Tersangka bernama Dedi Sulaiman mengemas sabu-sabu dalam coran semen agar tidak rusak terkena air hujan. Paket sabu-sabu tersebut kemudian siap dijual ke pemesannya. Menurut Kasat Res Narkoba Polresta Denpasar, AKP Muhammad Rizky Fernandes, pria berusia 25 tahun ini sehari-hari bekerja sebagai ojek daring dan menjadi pengedar sabu-sabu dengan imbalan puluhan ribu rupiah setiap pengiriman ke satu alamat. Ini selama saya jadi Kasat Res Narkoba di Polresta Denpasar, baru pertama kali mendapatkan modus terbaru, yaitu dengan tersangka ini meletakkan barang dan dicor semen. Dari keterangan tersangka, ini merupakan inisiatif sendiri, niatnya itu agar barang tidak rusak karena musim hujan. Biasanya kan ditempel, tapi ini dicor biar rapi, sekalian kamuflase dan susah untuk ditemukan. Demikian. Dia menggunakan modus seperti itu? Ini baru pertama kali dia menggunakan modus seperti itu. Dalam operasi anti narkotika yang berlangsung selama 16 hari, Polresta Denpasar menangkap 36 tersangka dari 30 laporan. 14 orang tersangka diantaranya merupakan target operasi dan 4 tersangka lainnya adalah residivis dari berbagai kasus. Petugas juga mengamankan barang bukti hampir 4 kg ganja, 240 gram sabu-sabu, dan 100 butir lebih pil ekstasi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.
Unit Reskrim Polsek Denpasar Timur meringkus 3 anggota komplotan pencuri sepeda motor yang menjual barang curian mereka hingga ke Pulau Jawa. Penangkapan ketiga tersangka ini berawal dari terungkapnya kasus pencurian sepeda motor di salah satu rumah indekos di kawasan Jalan Sedap Malam Denpasar pada tanggal 27 Januari lalu. Ketiga tersangka ini sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan. Mereka ditangkap di salah satu proyek bangunan mangkrak di Buruan Gianyar bersama barang bukti sepeda motor hasil curian. Dalam pengembangan, komplotan menjual 5 unit sepeda motor ke desa Kalipuro, Jawa Timur. Petugas berhasil menyita motor curian tersebut, namun gagal menangkap si penada. Pengembangan barang bukti yang didapat tersebut di daerah Kalipura, Jawa Timur, ya. Kemudian tim Opsnal kembali melakukan ataupun ke Jawa, ke Kalipura, ya, untuk melakukan pengembangan, dan di Jawa Timur didapat 5 unit kendaraan, ya. Kalau kita lihat dari modus operandi daripada pelaku, ya, ini pelaku mengambil barang dengan cara masuk ke pekarangan rumah, ya, dan memaksa setang sepeda motor yang terparkir, kemudian dituntut keluar dari halaman kos. Ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan mendalam petugas Polsek Denpasar Timur. Mereka terancam pidana hukuman penjara 9 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.